Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah memberikan kita nikmat serta kesehatan sehingga kita dapat mendengarkan presentasi pada pagi hari ini. Shalawat bertangkaikan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaik, yang mana Ia telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang yang disinari oleh iman dan Islam, serta syafaatnya yang kita harapkan di hari kemudian. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah tauhid, yang saya sayangi teman-teman sekalian, dan yang saya banggakan teman-teman satu kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Amelia Rika Fadila Siregar selaku moderator dari kelompok 7 yang akan memimpin acara diskusi kita pagi hari ini. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita, yaitu penyampaian makalah dari kelompok 7 yang berjudul Ahli Sunnah wal Jamaah Khalaf. Susunan acara pada diskusi kita hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat masukan arahan dari dosen pembimbing, yang kelima penutup. Yang pertama pembukaan, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan melafazkan al-basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua penyampaian materi. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, materi yang kedua akan disampaikan oleh Sri Rahma, materi yang ketiga akan disampaikan oleh Khairunisa, materi yang keempat akan disampaikan oleh Tiffany, materi yang kelima akan disampaikan oleh Rahma Fadilah, materi yang keenam akan disampaikan oleh Aulia Ramadhani. Baik, penyampaian materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri dengan judul Ahli Sunnah wal Jamaah Khalaf. Secara bahasa, jamaah berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti berkumpul. Misalnya, jamaah pasar berarti perkumpulan orang-orang yang ada di pasar. Jadi, yang dimaksud ahli sunnah wal jamaah atau aswaja adalah golongan atau orang-orang yang selalu setia mengikuti atau berpegang teguh pada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai yang dipraktikkan bersama sahabatnya. Khalaf artinya masa yang datang sesudah. Khalaf menurut istilah diartikan sebagai jalan para ulama modern. Walaupun tidak dapat dikatakan bahwa semua ulama modern mengikuti jalan ini, adapun ungkapan ahli sunnah atau disebut sunni yang dapat dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu umum dan khusus. Sunni dalam pengertian umum adalah lawan kelompok Syiah. Selanjutnya, ahli sunnah banyak dipakai setelah munculnya aliran-aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah, dua aliran yang menentang ajaran-ajaran Mu'tazilah. Baik, ini materi dari saya dan akan dilanjutkan oleh Sri Rahma dengan judul Sejarah Ahli Sunnah wal Jamaah Khalaf. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah Ahlu Sunnah wal Jamaah Khalaf. Kata khalaf biasanya digunakan untuk merujuk para ulama yang lahir setelah abad ketiga Hijriah dengan karakteristik yang bertolak belakang dengan apa yang dimiliki salaf, suatu golongan dari umat Islam yang mengambil filsafat sebagai patokan amalan agama, dan mereka ini meninggalkan jalannya as-salaf dalam memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Awal mula timbulnya istilah Ahlussunnah wal Jamaah tidak diketahui secara pasti kapan dan di mana munculnya, karena sesungguhnya istilah Ahlussunnah wal Jamaah mulai dipopulerkan oleh para ulama salaf ketika semakin mewabahnya berbagai bid'ah di kalangan umat Islam. Karakteristik yang paling menonjol dari khalaf tersebut adalah penakilan terhadap sifat-sifat Tuhan yang serupa dengan makhluk pada pengertian yang sesuai dengan ketinggian dan kesuciannya. Adapun ungkapan al-sunnah atau sering disebut sunni dapat dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu umum dan khusus. Sunni dalam pengertian umum adalah awal dari kelompok Syiah. Dalam pengertian ini Mu'tazilah sebagaimana Asy'ariyah masuk dalam barisan Sunni. Adapun Sunni dalam pengertian khusus adalah mazhab yang berada dalam barisan Asy'ariyah dan Maturidiyah.
dua aliran yang menentang ajaran-ajaran Mu'tazilah. Dalam hubungan ini, Harun Nasution dengan meminjam keterangan Tashi Kurbajadah menjelaskan. Baik, terima kasih kepada Sri Rahma yang telah menyampaikan materinya, dan akan dilanjutkan dengan materi yang ketiga yang disampaikan oleh Khairunisa dengan judul Riwayat Hidup Hasan al-Asy'ari. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu riwayat hidup al-Asy'ari dan al-Maturidi. Yang pertama yaitu riwayat hidup al-Asy'ari. Nama Abu Hasan al-Asy'ari adalah Ali bin Ismail bin Abdullah bin Musa bin Abi Bardah bin Abi Musa al-Asy'ari. Dilahirkan di Basrah pada tahun 260 Hijriah dan wafat pada tahun 324 Hijriah atau 935 Masehi. Ayah beliau, Ismail, adalah seorang ulama ahli hadis yang menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hal ini terbukti bahwa ketika Ismail menjelang wafat, berwasiat agar al-Asy'ari dihasuh oleh Zakaria As-Saji, pakar hadis dan fikih mazhab Syafi'i yang sangat populer di kota Basrah. Pada masa kecilnya, al-Asy'ari selain berguru kepada As-Saji, beliau juga menimba ilmu dari ulama-ulama ahli hadis yang lain, seperti Abdurrahman bin Khalaf al-Dhabi, Sahal bin Nuh al-Basri, Muhammad bin Ya'qub al-Maqburi, dan lain-lain. Hal tersebut mengantarkan al-Asy'ari menjadi ulama yang menguasai hadis, tafsir, fikih, usul fikih, dan lain-lain. Hanya saja setelah beliau berusia 10 tahun, ada unsur asing yang sangat berpengaruh dan bahkan mengubah jalan hidupnya, yaitu kehadiran Abu Ali al-Jubba'i, tokoh Mu'tazilah terkemuka di kota Basrah. Dalam keluarganya, ia menjadi ayah tirinya dengan menikahi ibunya, dan kemudian mengarahkan al-Asy'ari menjadi penganut Mu'tazilah hingga berusia 40 tahun. Namun kemudian, setelah sekian lama, akhirnya al-Asy'ari keluar dari aliran Mu'tazilah. Menurut data sejarah yang disampaikan oleh para ulama, Ibnu As-Sakir, Syamsuddin bin Khalikan, dan Tajuddin As-Subuki, setidaknya ada dua hal yang melatar belakangi keluarnya Asy'ari dari Mu'tazilah. Menurut Imam Ibnu Al-Jauzi, al-Asy'ari berada dalam aliran Mu'tazilah dalam waktu yang sangat lama. Kemudian dia meninggalkannya dan menyerahkan suatu kitab yang ditulisnya untuk mengatur akidah manusia. Sedang orang-orang ahlu hadis jauh sebelumnya telah mengenal posisi Abu Hasan al-Asy'ari dan menghargai maksudnya yang baik. Hal itu sesuai dengan ungkapan Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Muwafaqah Sahih al-Manqul li Sharih al-Ma'qul, bahwa Abu Hasan al-Asy'ari ketika meninggalkan aliran Mu'tazilah, ia menempuh jalan Ibnu Kilab dan condong kepada ahli as-sunnah wal hadis dan bergabung kepada Imam Ahmad. Adapun karya-karya al-Asy'ari yang terkenal ada 3 kitab. Yang pertama, Maqalat al-Islamiyyin atau pendapat-pendapat golongan-golongan Islam. Kitab ini menguraikan tentang kepercayaan golongan Islam, pendiri ahli hadis dan sunnah, dan bermacam-macam persoalan ilmu kalam. Yang kedua yaitu yang selanjutnya yaitu riwayat hidup Abu Mansur al-Maturidi. Abu Mansur al-Maturidi yang nama lengkapnya adalah Abu Mansur bin Muhammad bin Mahmud al-Maturidi, adalah salah satu teologi Islam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah Khalafiyah. Dilahirkan di Maturid, sehingga dia lebih populer dengan nama Al-Maturidi, dinisbahkan dengan tempat kelahirannya, sebuah kota kecil di daerah Samarkand, wilayah Transosiana di Asia Tengah, daerah yang sekarang disebut Uzbekistan. Meski tahun kelahiran Al-Maturidi tidak dapat diketahui secara pasti, namun informasi dari Ayub Ali sebagai dikutip oleh Harun Nasution yang menetapkan 248 Hijriah atau 862 Masehi sebagai tahun kelahiran Al-Maturidi. Hemat penulis relatif dapat dijadikan sebagai rujukan, yang berarti pertengahan abad ketiga Hijriah. Kemudian sebagai disepakati oleh banyak pihak, Al-Maturidi meninggal dunia pada tahun 333 Hijriah atau 944 Masehi. Dengan demikian, apabila informasi Ayub Ali tersebut dijadikan rujukan, maka masa hidup Al-Maturidi hampir mendekati 100 tahun, tepatnya 85 tahun menurut perhitungan tahun Hijriah, atau 82 tahun menurut perhitungan tahun Masehi. Suatu masa hidup yang relatif panjang pada masa itu. Masa hidup Al-Maturidi tersebut kebetulan berada pada masa penguasa Samarkand yang terkenal luhur budi, cinta ilmu, dan senantiasa memuliakan para ulama, yakni keluarga Abu Saman yang menguasai wilayah Khurasan dan Transosiana pada tahun 261 Hijriah atau 389 Masehi.
Warga penguasa yang berasal dari sebuah desa bernama Saman itu, salah satunya yang pernah ikut berpuasa adalah Asad bin Saman. Dengan demikian, Al-Maturidi berarti hidup pada masa Khalifah Al-Mutawakkil yang memerintah tahun 232 Hijriah sampai 274 Hijriah atau 847 sampai 861 Masehi. Sebagai seorang tokoh besar, baik dalam bidang kalam maupun juris, Al-Maturidi sering dipanggil dengan kolab tertentu, terutama dari kalangan para muridnya, antara lain Alam Al-Huda atau cendekiawan pembimbing kebenaran, Imam Al-Huda, imam pembimbing kebenaran, Imam Al-Mutakallimin, imam para teologi muslim. Meskipun Al-Maturidi juga dikenal sebagai seorang ahli fikih, namun ketokohannya di bidang kalam telah melampauinya. Hal itu antara lain terbukti dengan munculnya sejumlah karya di bidang teologi Islam, semisal Kitab Tauhid, Ta'wil Al-Quran, Al-Jadal, Usul li Usul Ad-Din, Maqalat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiffany Ramadhani dari PGMI 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran atau doktrin dari Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Al-Asy'ari terbagi dari 7 pemikiran, yaitu yang pertama, Tuhan dan sifat-sifatnya. Yang kedua, kebebasan dalam berkehendak. Menurut Al-Asy'ariyah, Allah pencipta perbuatan manusia, sedangkan manusia sendiri yang mengupayakannya. Hanya Allah yang mampu menciptakan segala sesuatu atau termasuk keinginan manusia. Hal ini berbeda dengan Mu'tazilah yang berpendapat bahwa manusia menciptakan perbuatannya sendiri. Yang ketiga, akal dan wahyu dan kriteria baik dan buruk. Al-Asy'ari dan orang-orang Mu'tazilah mengakui pentingnya akal dan wahyu, tapi berbeda dalam menghadapi persoalan yang memperoleh penjelasan kontradiktif dari akal dan wahyu. Al-Syariah mengutamakan wahyu dan Mu'tazilah mengutamakan akal. Yang keempat, kodimnya Al-Quran. Asy'ari berpendapat bahwa walaupun Al-Quran terdiri atas kata-kata, huruf, bunyi, semua itu tidak melekat pada esensi Allah karena yang baik atau yang buruk. Yang keempat, sifat Tuhan. Dapat ditemukan persamaan antara pemikiran Al-Maturidi dengan Al-Asy'ari. Seperti halnya Al-Asy'ari, Al-Maturidi berpendapat bahwa Tuhan mempunyai sifat-sifat seperti sama, basar, dan sebagainya. Yang kelima, melihat Tuhan. Al-Maturidi mengatakan bahwa manusia dapat melihat Tuhan. Hal ini diberitahukan oleh Al-Quran. Lain firman Allah dalam surat Al-Qiyamah ayat 22 dan 23. Yang keenam, kalam Tuhan. Dan yang ketujuh, perbuatan Tuhan. Semua yang terjadi atas kehendaknya dan tidak ada yang memaksa atau membatasi kehendak Tuhan, kecuali karena ada hikmah dan keadilan yang ditentukan oleh kehendak-kehendaknya sendiri. Yang ke-8, pengutusan Rasul. Kewajiban dibebankan kepada manusia seperti kewajiban mengetahui baik dan buruk serta kewajiban lainnya, dan syariat yang dibebankan kepada manusia. Al-Maturidi berpendapat bahwa akal memerlukan bimbingan ajaran wahyu untuk dapat mengetahui kewajiban-kewajiban tersebut. Al-Asy'ari yakin bahwa Allah dapat dilihat di akhirat, tetapi tidak dapat digambarkan. Yang keenam, keadilan. Al-Asy'ari tidak sependapat dengan ajaran Mu'tazilah yang mengharuskan Allah berbuat adil sehingga ia harus menyiksa orang yang salah dan memberi pahala pada orang yang berbuat baik. Yang ketujuh, kedudukan orang berdosa. Al-Asy'ari menolak ajaran yang dianut Mu'tazilah. Mengingat kenyataan bahwa iman merupakan lawan kufur, predikat bagi seseorang harus satu di antaranya.
Jika tidak, mukmin ia kafir. Yang selanjutnya pemikiran atau doktrin dari Al-Maturidi. Terbagi dari 8 pemikiran. Yang pertama akal dan wahyu, yang kedua perbuatan manusia. Al-Maturidi mempertemukan antara ikhtiar sebagai perbuatan manusia dan kudrat Tuhan sebagai pencipta. Perbuatan manusia. Tuhan menciptakan daya dalam diri manusia dan manusia bebas menggunakannya. Yang ketiga, kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Allah Maha berkehendak atas segala sesuatu, termasuk perbuatan manusia dan segala sesuatu dalam wujud ini, yang baik atau yang buruk. Yang keempat, kepada moderator, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri Ahlussunnah wal Jamaah Khalaf. Karakteristik dan ciri aliran ini sangat bertolak belakang dengan aliran salaf. Yang pertama, karakteristik yang paling menonjol dari Khalaf adalah penakwilan terhadap sifat-sifat Tuhan yang serupa dengan makhluk pada pengertian yang sesuai dengan ketinggian dan kesuciannya. Yang kedua, aliran yang mengutamakan akal. Yang ketiga, mereka memperkenalkan konsep takwil dalam mentafsirkan sesuatu ayat mutasyabihat, tetapi yang keluar daripada waktu ilahi. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi terakhir, yaitu tentang pokok ajaran Ahlussunnah wal Jamaah Khalaf. Di dalam pokok ajaran ini terdapat 3 pokok ajaran. Pertama yaitu mempercayai bahwa besok di akhirat orang mukmin dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran surah Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23 yang artinya wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri, kepada Tuhannya lah mereka melihat. Pokok ajaran kedua yaitu tidak membenarkan ajaran taqiyah, yakni melahirkan sesuatu yang bertentangan dengan nurani hanya untuk menipu umat Islam. Taqiyah hanya ada pada golongan Syiah, sedangkan pada golongan Ahlussunnah wal Jamaah Khalaf tidak dibenarkan hal tersebut. Ajaran ketiga dan ajaran terakhir yaitu percaya bahwa sebaik kurun atau periode adalah masa Rasulullah SAW. Setelah itu adalah masa sahabatnya. Setelah itu adalah tabiin, dan seterusnya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas segala perhatiannya dan kesediaan waktu untuk mendengarkan presentasi dari kami kelompok 7. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.